Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syahputra dengan NIM 2265 Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan teknologi informasi dalam sistem akuntansi manajemen. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan dunia global saat ini itu berkembang dengan sangat luas, di mana teknologi informasi itu juga ikut berkembang, sama halnya dengan teknologi informasi terutama dalam sistem akuntansi. Di dalam sistem akuntansi manajemen, transformasi digital telah mengubah landscape dari akuntansi manajemen secara fundamental. Nah, di mana dalam presentasi dan pemaparan kali ini akan membahas keseluruhan dari materi dari isi tersebut. Oke, adapun hal yang menyebabkan terjadinya transformasi dari digital tersebut dikarenakan karena ada dua faktor, yaitu dinamika bisnis modern dan juga revolusi teknologi. Di dinamika bisnis modern tersebut, globalisasi dan persaingan intensif mendorong perusahaan untuk lebih adaptif dalam melakukan pengambilan dan keputusan strategis, di mana akuntansi tersebut berperan sebagai penyedia informasi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, lingkungan bisnis tersebut ditandai juga dengan ketidakpastian yang tinggi, perubahan preferensi konsumen yang cepat, dan kompleksitas tradisional yang terus meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu revolusi teknologi. Revolusi teknologi tersebut menjadi sebuah tulang punggung sistem informasi akuntansi modern seperti ERP, cloud, computing, AI, dan big data analysis. Hal tersebut kini menjadi sebuah elemen inti dalam operasional perusahaan. Teknologi ini menjadikan kemampuan untuk memperoleh data secara real time, menganalisis secara mendalam, dan menghasilkan keputusan yang strategis dengan berbasis pada bukti-bukti yang nyata. Ada rumusan, masalah, dan juga tujuan. Adapun yang menjadi pembahasan di dalam topik kali ini, kita akan membahas tentang isu-isu utama yang ada di dalam sistem informasi manajemen tersebut. Kemudian kita akan membahas kemajuan teknologi, kemudian ada peran big data, dan kemudian dampak strategis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang big data, di mana big data tersebut di sini mengalami perubahan dari informasi yang awalnya berupa informasi berubah menjadi wawasan. Hal tersebut dikarenakan karena volume, kecepatan, dan juga varietas data yang dihasilkan organisasi pada era saat ini tersebut menjadi sebuah proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Data-data tersebut yang kita peroleh berasal dari transaksi keuangan, media sosial, sensor IoT, log website, dan banyak lagi. Adapun beberapa tantangan utama yang bisa kita hadapi dalam proses dari big data tersebut, perubahan dari big data itu sendiri maksudnya, yaitu adanya kemampuan memproses yang cukup kompleks, kemudian menganalisis dan mengekstrak wawasan yang dapat ditindaklanjuti hal-hal tersebut dengan gudang data yang bersifat masif. Kemudian adapun untuk perubahan besarnya tersebut, seorang akuntan akan bergeser dari yang awalnya dia merupakan penjaga data menjadi seorang penerjemah data. Hal itulah yang mengajukan sebuah pertanyaan yang tepat dan mengkomunikasikan dari cerita-cerita yang terdapat di dalam data tersebut. Adapun untuk implikasi tekniknya tersebut, di mana di sini menggunakan sebuah ABC, menjadi lebih powerful. Maksud dari powerful menjadi lebih maksimal dengan menggunakan sistem big data, di mana akan memungkinkan analisis profitabilitas yang lebih mendalam dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Selanjutnya di sini yaitu keberlanjutan dan akuntansi lingkungan. Tekanan dari regulator, investor, konsumen, dan juga masyarakat tersebut mendorong sebuah isu dari keberlanjutan itu sendiri, di mana hal tersebut yang awalnya berawal dari pinggiran menjadi ke pusat strategis sebuah perusahaan yang awalnya tersebut hanya bersifat bukan merupakan komponen utama, sekarang menjadi sebuah komponen utama dalam mengatur strategi, di mana akuntansi manajemen tersebut memegang peranan kunci yang kuantitatif untuk menganalisis dan mengidentifikasi dampak sosial serta lingkungannya. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan, yang pertama penganggaran modal dengan kriteria lingkungan atau grand capital budgeting, yang kedua yaitu penetapan biaya produk yang lengkap atau full environmental costing, kemudian balance scorecard dengan perspektif keberlanjutan, dan juga KPI yang seperti pengurangan jejak karbon dan juga efisiensi energi. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang manajemen resiko, integrasi, dan etika di era digital. Manajemen resiko integrasi tersebut merupakan sebuah proaktif dalam mengidentifikasi dari resiko strategis, operasional, finansial, dan kepatuhan. Adapun kuantifikasinya, kuantifikasi dari resiko itu sendiri yaitu menilai kemungkinan dan dampak dari menggunakan teknik statistik dan juga permodelan.
dengan mitigasi risiko, yaitu dengan merancang pengendalian untuk mengelola risiko, termasuk transfer atau penghindaran risiko itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu akuntansi dan juga etikanya. Pastilah di dalam sebuah kegiatan akuntansi tidak hanya berlandaskan pada ilmu saja, tetapi juga pada etika. Di mana di sini yang pertama etikanya yang dimaksud yaitu berupa keakuratan data, di mana seorang akuntan tersebut memastikan sebuah data tersebut bebas daripada manipulasi, bebas dari kecurangan, serta manipulasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu menghindari konflik kepentingan dengan merancang sistem yang intensif dan juga selaras dengan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan, yaitu untuk tujuan jangka panjang. Kemudian yaitu transparansi pelaporan dengan memastikan sebuah laporan dari CSR tersebut akurat. Maksudnya bukan hanya berupa sebuah argumen saja, akan tetapi merupakan bukti nyata. Selanjutnya yaitu blockchain, di mana di sini blockchain tersebut merupakan perkembangan atau sebuah kemajuan teknologi dalam pencatatan sistem akuntansi manajemen itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan blockchain itu merupakan sebuah buku besar yang berdistribusi, yang mencatat transaksi ke dalam blok-blok yang terhubung yang dimainkan dengan kriptografi. Setiap transaksi tersebut akan divalidasi oleh konsensus dalam sebuah jaringan dan tidak dapat diubah setelah dicatat. Adapun beberapa manfaat dari penggunaan blockchain, yang pertama transparansi yang maksimal, yang kedua auditnya real time, yang ketiga pelacakan rantai pasokan yang lebih baik, yang keempat yaitu smart contract. Di sini kita akan membahas tentang kesimpulan dan rekomendasi. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini, di mana kemajuan teknologi informasi telah menjadi sebuah katalis transformasi dalam akuntansi manajemen yang menggeser perannya pencatatan transaksi historis, artinya manusia tersebut menjadi mitra strategis yang lebih proaktif. Integrasi antara big data, AI, dan lain-lain tersebut akan memungkinkan data menjadi lebih akurat dan juga efisien. Kemudian keberhasilan organisasi daerah digital ini tidak lagi hanya ditentukan oleh efisiensi operasional, tapi oleh kemampuan dari seseorang untuk mengintegrasikan teknologi dengan pertimbangan sosial dan juga lingkungan, menciptakan bisnis yang tidak hanya kompetitif tetapi juga bertanggung jawab terhadap perusahaan. Adapun beberapa rekomendasinya, yang pertama yaitu berinvestasi secara komprehensif pada adopsi teknologi dan pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Yang kedua yaitu mendorong budaya data driven decision making di semua level organisasi. Yang ketiga menyeimbangkan otomatisasi dengan pertimbangan etis dan keberlanjutan, kemudian mengintegrasikan ESG ke dalam pengukuran kinerja, dan yang terakhir yaitu membangun kolaborasi antara ahli teknologi, akuntan manajemen, dan pemangku kepentingan kunci.